Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, subscribe, and share. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang sedang mengikuti seleksi P3K, saya doakan semoga Bapak Ibu guru diberikan kelancaran dan dinyatakan lulus. Amin amin ya robbal alamin. Berikut ini adalah beberapa soal latihan tes P3K. Semoga dapat membantu Bapak Ibu guru dalam mempersiapkan tes P3K. Langsung saja ke soal yang pertama, yaitu jenis soal kompetensi teknis. Sebagai seorang guru profesional, Anda diharapkan dapat mengembangkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi peserta didik. Salah satu langkah penting dalam merancang pembelajaran yang efektif adalah mengidentifikasi tujuan pembelajaran yang jelas sesuai dengan kompetensi dasar yang ada dalam kurikulum yang berlaku. Misalkan Anda mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 5 SD dan salah satu kompetensi dasar yang tercantum adalah menganalisis isi teks cerita pendek dengan memperhatikan alur tokoh dan latar. Sebagai langkah pertama dalam merancang rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP untuk kompetensi dasar tersebut, langkah apa yang paling tepat untuk Anda lakukan? Maka Bapak Ibu harus memahami isi pertanyaan dengan memperhatikan kata kunci dari pertanyaan. Untuk kata kunci pertama di sini, Anda diharapkan dapat mengembangkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi peserta didik. Kemudian kata kunci yang keduanya yaitu mengidentifikasi tujuan pembelajaran yang jelas sesuai dengan kompetensi dasar yang ada dalam kurikulum yang berlaku. Kemudian pertanyaannya yaitu langkah pertama dalam merancang rencana pembelajaran untuk kompetensi dasar tersebut, langkah apa yang paling tepat untuk Anda lakukan? Pilihan jawaban A, menyusun daftar alat dan bahan yang diperlukan dalam pembelajaran. B, menentukan tujuan pembelajaran yang sesuai dengan kompetensi dasar. C, mengidentifikasi metode yang akan digunakan dalam pembelajaran. D, merancang penilaian untuk mengevaluasi hasil belajar siswa. E, menyusun jadwal kegiatan pembelajaran. Maka jawaban yang tepat yaitu adalah yang B, menentukan tujuan pembelajaran sesuai dengan kompetensi dasar. Dengan pembahasan, langkah pertama yang harus dilakukan dalam merancang RPP adalah menentukan tujuan pembelajaran sesuai dengan kompetensi dasar yang telah ditentukan. Tujuan pembelajaran ini berfungsi sebagai panduan dalam merancang materi, metode, dan strategi pembelajaran yang tepat untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Tanpa tujuan yang jelas, proses perencanaan pembelajaran akan menjadi tidak terarah dan tidak efektif. Lanjut ke soal yang kedua, yaitu jenis soal kompetensi manajerial. Sebagai seorang kepala sekolah, Anda dihadapkan pada tantangan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah dengan jumlah guru yang terbatas. Salah satu langkah yang harus Anda ambil adalah memaksimalkan pemanfaatan waktu dan sumber daya yang ada. Mengingat pentingnya kegiatan pembinaan untuk meningkatkan kompetensi profesional guru, Anda ingin memastikan bahwa kegiatan pembinaan dapat diikuti oleh semua guru tanpa mengganggu waktu pembelajaran yang sudah padat. Apa langkah yang paling tepat yang dapat Anda lakukan untuk mencapai hal tersebut? Maka kata kunci yang pertama yaitu sebagai seorang kepala sekolah, Anda dihadapkan pada tantangan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah dengan jumlah guru yang terbatas. Ini kata kunci yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu Anda ingin memastikan bahwa kegiatan pembinaan dapat diikuti oleh semua guru tanpa mengganggu waktu pembelajaran. Kemudian pertanyaannya, apa langkah yang paling tepat yang dapat Anda lakukan? Tentunya sebagai kepala sekolah untuk mencapai hal tersebut. Pilihan jawaban A, menyusun jadwal pembinaan yang fleksibel dan disesuaikan dengan jadwal mengajar guru. B, membuat peraturan yang mewajibkan setiap guru hadir dalam kegiatan pembinaan di luar jam sekolah. C, mengurangi jumlah kegiatan pembinaan agar guru tidak merasa terbebani. D, mengganti kegiatan pembinaan dengan pelatihan yang lebih praktis.
dan tidak memakan waktu lama, memberikan sanksi kepada guru yang tidak hadir dalam kegiatan pembinaan. Maka jawaban yang tepat adalah yang A, yaitu menyusun jadwal pembinaan yang fleksibel dan disesuaikan dengan jadwal mengajar guru. Karena dasarnya itu tadi, gurunya terbatas. Dengan pembahasan untuk memastikan kegiatan pembinaan dapat diikuti oleh semua guru tanpa mengganggu jadwal mengajar, kepala sekolah harus merancang jadwal pembinaan yang fleksibel dan tidak berbenturan dengan jam pelajaran. Dengan mempertimbangkan jadwal guru yang berbeda-beda, pembinaan dapat dilaksanakan pada waktu yang tepat sehingga tidak mengganggu proses pembelajaran. Ini akan mempermudah guru dalam mengikuti kegiatan pembinaan yang bermanfaat bagi pengembangan kompetensi mereka. Lanjut ke soal nomor 3, yaitu jenis soal kompetensi sosial kultural. Di sekolah Anda terdapat siswa dengan latar belakang budaya dan agama yang sangat beragam. Beberapa siswa berasal dari daerah dengan nilai-nilai sosial yang berbeda, sementara lainnya memiliki keyakinan dan tradisi yang berbeda pula. Sebagai seorang guru yang profesional, Anda memiliki tanggung jawab untuk menciptakan suasana belajar yang inklusif dan saling menghargai. Dalam situasi ini, langkah apa yang paling tepat untuk Anda ambil untuk mengelola keberagaman tersebut dan memastikan bahwa setiap siswa merasa dihargai dan diterima di kelas? Maka kata kunci dari pertanyaan ini, di sekolah terdapat siswa dengan latar belakang budaya dan agama yang sangat beragam. Kemudian kata kunci yang keduanya, sebagai guru memiliki tanggung jawab untuk menciptakan suasana belajar yang inklusif dan saling menghargai. Maka pertanyaannya adalah, langkah apa yang paling tepat untuk seorang guru ambil untuk mengelola keberagaman tersebut? Pilihan jawaban A. Mengajarkan materi dengan cara yang netral, menghindari topik-topik yang sensitif. B. Menerapkan aturan yang ketat tentang perilaku di kelas tanpa memperhatikan latar belakang siswa. C. Mendorong siswa untuk berbicara tentang pengalaman budaya mereka untuk membangun saling pengertian. D. Mengabaikan perbedaan budaya dan agama agar fokus hanya pada materi pelajaran. E. Mengelompokkan siswa berdasarkan kesamaan latar belakang untuk memudahkan interaksi. Maka jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu mendorong siswa untuk berbicara tentang pengalaman budaya mereka untuk membangun saling pengertian. Dengan pembahasan, salah satu cara yang efektif untuk menciptakan suasana inklusif di kelas adalah dengan mendorong siswa untuk berbagi pengalaman dan cerita dari budaya mereka masing-masing. Hal ini tidak hanya membangun saling pengertian antar siswa, tetapi juga mengajarkan pentingnya menghargai perbedaan dan saling berbagi. Siswa dapat lebih memahami keberagaman dan mengapresiasi latar belakang masing-masing. Tindakan ini akan menciptakan rasa hormat dan kepercayaan antara siswa dengan latar belakang yang berbeda. Lanjut ke soal nomor 4, yaitu jenis soal kompetensi wawancara. Dalam wawancara seleksi P3K, Anda diminta untuk menjelaskan bagaimana Anda akan mengatasi masalah yang mungkin timbul ketika Anda mengelola kelas dengan jumlah siswa yang sangat besar. Sehingga dengan beragam tingkat kemampuan dan latar belakang akan membuat pengelolaan kelas menjadi lebih menantang. Dalam hal ini, apa langkah-langkah konkret yang akan Anda ambil untuk mengelola kelas secara efektif? Memastikan bahwa semua siswa mendapat perhatian yang cukup dan tujuan pembelajaran tercapai. Maka kata kunci yang pertama yaitu Anda diminta untuk menjelaskan bagaimana Anda akan mengatasi masalah yang mungkin timbul ketika Anda mengelola kelas dengan jumlah siswa yang sangat besar. Kemudian kata kunci yang keduanya, Anda mengelola kelas dengan jumlah siswa yang sangat besar. Pertanyaannya, apa langkah-langkah konkret yang akan Anda ambil untuk mengelola kelas secara efektif? Maka pilihan jawaban A, saya akan menggunakan metode ceramah yang efektif agar semua siswa mendengarkan penjelasan saya dengan baik. B, saya akan mengelompokkan siswa berdasarkan kemampuan mereka dan memberikan tugas yang sesuai dengan tingkat kemampuan masing-masing. C, saya akan meminta bantuan teman sejawat untuk mengelola kelas bersama-sama. D, saya akan membagi kelas menjadi 2 sesi untuk memastikan semua siswa mendapat perhatian. E, saya akan memberi tugas mandiri kepada siswa dan memantau mereka secara berkala. Maka jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu saya akan mengelompokkan siswa berdasarkan kemampuan mereka dan memberikan tugas sesuai dengan tingkat kemampuan masing-masing. Dengan pembahasan,
Mengelola kelas dengan banyak siswa membutuhkan pendekatan yang terstruktur. Salah satu cara efektif adalah dengan mengelompokkan siswa berdasarkan kemampuan mereka. Hal ini memungkinkan guru untuk memberikan tugas yang sesuai dengan kemampuan siswa, sehingga setiap siswa dapat belajar secara optimal. Selain itu, pendekatan ini juga memungkinkan guru untuk lebih mudah memantau perkembangan setiap kelompok dan memberikan bantuan lebih fokus kepada siswa yang membutuhkan. Lanjut ke soal nomor 5, yaitu jenis soal kompetensi teknis. Seorang guru SD harus mengajar matematika pada siswa kelas 4. Salah satu topik yang harus diajarkan adalah tentang konsep pecahan. Untuk memastikan bahwa setiap siswa memahami konsep pecahan dengan baik, Anda rancang kegiatan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan yang bersifat konkret dan memungkinkan siswa untuk belajar melalui pengalaman langsung. Apa langkah awal yang sebaiknya Anda lakukan dalam merancang pembelajaran tentang pecahan ini? Maka kata kunci yang pertama yaitu untuk memastikan bahwa siswa memahami konsep pecahan dengan baik. Kemudian kata kunci yang kedua, dalam merancang kegiatan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan yang bersifat konkret, memungkinkan siswa untuk belajar melalui pengalaman. Maka pertanyaannya adalah dalam merancang pembelajaran tentang pecahan. Maka pertanyaannya adalah apa langkah yang sebaiknya Anda lakukan dalam merancang pembelajaran tentang pecahan? Pilihan jawaban A, menyusun soal latihan untuk tes akhir pembelajaran. B, menggunakan alat bantu visual seperti gambar dan diagram untuk mengembangkan pecahan. C, memberikan ceramah panjang tentang pecahan. D, menyuruh siswa menulis definisi pecahan dalam buku catatan mereka. E, memberikan tugas rumah yang berkaitan dengan pecahan. Maka jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu menggunakan alat bantu visual seperti gambar dan diagram untuk menggambarkan pecahan. Dengan pembahasan dalam pembelajaran konsep matematika seperti pecahan, menggunakan alat bantu visual sangat penting. Hal ini akan membantu siswa melihat dan memahami bagaimana pecahan bekerja secara konkret. Dengan menggunakan gambar atau diagram, siswa dapat lebih mudah menggambarkan dan memanipulasi pecahan yang memperkuat pemahaman mereka tentang materi tersebut. Lanjut ke soal nomor 6, jenis soal kompetensi manajerial. Anda adalah seorang guru matematika di sekolah menengah atas dan Anda baru saja menerima kelas dengan jumlah siswa yang cukup banyak, yaitu 40 siswa. Tugas Anda adalah mengajarkan konsep aljabar, khususnya dalam menyelesaikan persamaan kuadrat. Namun dengan jumlah siswa yang banyak, Anda merasa kesulitan dalam memberikan perhatian yang cukup kepada masing-masing siswa, dan beberapa siswa terlihat kesulitan mengikuti pembelajaran dan membutuhkan bimbingan lebih intensif. Selain itu, ada juga siswa yang sudah menguasai materi dan merasa bosan dengan kecepatan pengajaran yang terlalu lambat. Sebagai guru, bagaimana Anda akan mengelola kelas besar ini agar semua siswa dapat memahami materi dan tetap merasa termotivasi? Maka kata kunci yang pertama yaitu dengan jumlah siswa yang banyak Anda merasa kesulitan. Kemudian kata kunci yang keduanya, membutuhkan bimbingan lebih intensif. Kemudian kata kerja yang ketiganya, sebagai guru bagaimana Anda akan mengelola kelas yang besar ini. Pilihan jawaban A, membagi siswa menjadi 2 kelompok besar, 1 kelompok untuk yang sudah menguasai materi dan 1 lagi untuk yang kesulitan, lalu mengajarkan 2 kelompok tersebut secara terpisah dengan metode yang berbeda. B, menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis teknologi seperti aplikasi pendidikan atau video virtual, sehingga siswa dapat belajar dengan ritme mereka sendiri dan Anda dapat memberikan waktu lebih untuk bimbingan kepada siswa yang kesulitan. C, melakukan ceramah langsung untuk seluruh kelas tanpa membedakan kecepatan belajar siswa. Berharap semua siswa akan mampu mengikuti materi tersebut dengan cara yang sama. D, menurunkan ekspektasi terhadap siswa yang kesulitan dan hanya memberikan soal-soal dasar yang mudah, sementara siswa yang sudah mahir tidak diberikan tantangan lebih lanjut. E, membagikan materi pelajaran dalam bentuk teks atau soal-soal yang bisa dipelajari sendiri oleh siswa di luar jam pelajaran tanpa melibatkan interaksi lebih lanjut. Maka jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu
melalui menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis teknologi seperti aplikasi pendidikan atau video tutorial, sehingga siswa dapat belajar dengan ritme mereka sendiri dan Anda dapat memberikan waktu lebih untuk membimbing kepada siswa yang kesulitan. Dengan pembahasan bahwa menggunakan teknologi ini memungkinkan siswa belajar secara mandiri dengan kecepatan mereka masing-masing, sementara guru dapat memberikan perhatian kepada siswa yang kesulitan tanpa mengabaikan siswa yang sudah menguasai materi. Ini juga dapat mengurangi kesan monoton dalam pembelajaran dan meningkatkan motivasi siswa. Soal nomor 7. Jenis soal kompetensi sosial kultural. Di sekolah Anda terdapat beberapa siswa yang berasal dari berbagai daerah dengan bahasa dan budaya yang berbeda. Terkadang siswa-siswa yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda merasa kesulitan berinteraksi dengan teman sekelasnya yang berasal dari budaya dominan di sekolah. Beberapa dari mereka merasa terisolasi dan cenderung menarik diri dari kegiatan kelas atau sosial. Sebagai guru, bagaimana Anda akan menciptakan lingkungan yang inklusif dan mengurangi ketegangan antar siswa yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda? Maka kata kunci yang pertama di sini yaitu siswa-siswa yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda, sehingga mereka merasa kesulitan dalam berinteraksi. Kemudian kata kunci yang kedua yaitu beberapa dari mereka merasa terisolasi dan cenderung menarik diri dari kegiatan kelas atau sosial. Pertanyaannya yaitu, bagaimana Anda akan menciptakan lingkungan yang inklusif untuk mengurangi ketegangan siswa yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda? Pilihan jawaban A. Mengabaikan perbedaan budaya dan berfokus hanya pada pembelajaran akademik. Berharap siswa akan menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial mereka. B. Mendorong seluruh kelas untuk mengenal dan menghargai perbedaan budaya dengan mengadakan kegiatan yang melibatkan semua siswa, seperti mengenalkan tradisi dan bahasa masing-masing, serta melakukan diskusi tentang nilai-nilai kebudayaan yang beragam. C. Menyusun tugas yang mengharuskan siswa bekerja dalam kelompok yang terdiri dari berbagai latar belakang budaya, namun tanpa memberikan kesempatan untuk mendiskusikan dan memahami perbedaan tersebut. D. Memperkenalkan perbedaan budaya hanya dalam konteks teori tanpa melibatkan siswa secara aktif dalam mengenal budaya lain, hanya dengan memberikan materi pembelajaran terkait budaya. E. Mempersilahkan siswa yang merasa terisolasi untuk mencari teman mereka sendiri tanpa melibatkan interaksi antara kelompok siswa yang berbeda budaya. Maka jawaban yang tepat yaitu yang B. Mendorong seluruh kelas untuk mengenal dan menghargai perbedaan budaya dengan mengadakan kegiatan yang melibatkan semua siswa, seperti mengenalkan tradisi atau bahasa masing-masing, serta melakukan diskusi tentang nilai-nilai kebudayaan yang beragam. Dengan pembahasan, mengadakan kegiatan yang melibatkan siswa untuk mengenal dan menghargai perbedaan budaya akan menciptakan lingkungan yang lebih inklusif. Hal ini membantu siswa merasa diterima dan memperkecil ketegangan yang timbul akibat perbedaan budaya. Lanjut ke soal nomor 8, yaitu jenis soal kompetensi teknis. Anda mengajar mata pelajaran fisika di kelas 10 SMA dengan topik hukum Newton. Setelah memberikan penjelasan tentang 3 hukum gerak Newton, Anda memberikan beberapa soal latihan terkait penerapan hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari. Namun setelah memeriksa pekerjaan rumah siswa, Anda menemukan bahwa sebagian besar siswa mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi gaya yang bekerja pada benda-benda yang bergerak, dan banyak yang tidak dapat menjelaskan bagian hukum Newton dapat diterapkan dalam situasi nyata, seperti saat mengendarai sepeda atau mobil yang sedang berhenti. Sebagai guru fisika, bagaimana Anda akan membantu siswa untuk memahami penerapan hukum Newton secara lebih baik? Kata kunci yang pertama yaitu penjelasan tentang 3 hukum gerak Newton, kemudian Anda memberikan beberapa soal latihan terkait penerapan hukum Newton. Kata kuncinya yang kedua yaitu sebagian besar siswa memahami kesulitan dalam mengidentifikasi gaya yang bekerja pada benda-benda tentunya. Kemudian kata kunci yang ketiga yaitu bagaimana Anda akan membantu siswa untuk memahami penerapan hukum Newton secara lebih baik? Pilihan jawaban A. Memberikan penjelasan teori hukum Newton lebih mendalam dengan lebih banyak rumus dan berharap siswa dapat memahami penerapannya dengan berlatih lebih banyak soal. B. Menggunakan simulasi atau model fisika
interaktif seperti perangkat lunak yang memungkinkan siswa melihat bagaimana gaya bergerak dalam berbagai situasi serta melakukan eksperimen sederhana di kelas, misalnya menggunakan benda yang bergerak di atas meja untuk menunjukkan konsep gaya dan gerakan. C. Memberikan soal-soal latihan yang lebih sulit tentang hukum Newton tanpa memberikan penjelasan tambahan, berharap siswa dapat belajar dari kesalahan mereka sendiri. C. Menurunkan tingkat kesulitan soal dan mengurangi ekspektasi terhadap pengalaman siswa serta memberikan lebih banyak penjelasan tentang teori dasar hukum Newton tanpa mengaitkan dengan contoh kehidupan nyata. E. Mengajak siswa untuk menonton video fisika yang sangat kompleks dan kemudian meminta mereka untuk menuliskan laporan tentang materi tersebut. Pilihan jawaban yang tepat yaitu yang B, yaitu menggunakan simulasi atau model fisika interaktif seperti perangkat lunak yang memungkinkan siswa melihat bagaimana gaya bekerja dalam berbagai situasi serta melakukan eksperimen sederhana di kelas, misalnya menggunakan benda yang bergerak di atas meja untuk menunjukkan konsep gaya dan gerakan. Dengan pembahasan, simulasi dan eksperimen langsung akan membantu siswa memahami penerapan hukum Newton dalam kehidupan nyata, serta memperkuat konsep-konsep fisika yang abstrak dengan cara yang lebih visual dan interaktif. Mengaitkan teori dengan pengalaman praktis juga sangat penting agar siswa dapat menghubungkan konsep dengan fenomena yang mereka temui setiap hari. Lanjut ke soal nomor 9, jenis soal kompetensi teknis. Anda mengajarkan pelajaran geografi di kelas 8 mengenai dampak perubahan iklim terhadap lingkungan. Setelah memberikan penjelasan mengenai penyebab dan dampak perubahan iklim, Anda memberikan tugas kepada siswa untuk menulis esai tentang upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak perubahan iklim. Namun, sebagian besar siswa kesulitan menyusun argumen yang mendalam dan kurang mampu menghubungkan fakta-fakta yang mereka temukan dengan solusi yang konkret. Mereka hanya menulis pandangan umum tanpa memberikan bukti yang kuat untuk mendukung ide-ide mereka. Sebagai guru geografi, bagaimana Anda akan membantu siswa agar bisa menulis esai yang lebih baik dengan argumen yang lebih kuat dan berbasis data? Maka kata kunci yang pertama yaitu Anda memberikan tugas. Kemudian kata kunci yang kedua, sebagian besar kesulitan menyusun argumen. Dan pertanyaannya yaitu bagaimana Anda akan membantu siswa agar bisa menulis esai yang lebih baik? Pilihan jawaban A, memberikan lebih banyak latihan menulis dengan format yang lebih mudah dan berharap siswa bisa meningkatkan kemampuan menulis mereka dengan berlatih lebih baik. B, mengajak siswa untuk melakukan penelitian dan riset kecil mengenai topik perubahan iklim, menggunakan data atau informasi terkait dampak perubahan iklim dan solusi yang telah diterapkan di berbagai belahan dunia serta menyusun esai berdasarkan temuan riset tersebut. C, mengajarkan siswa untuk hanya mencantumkan opini pribadi mereka dalam esai tanpa mengharuskan mereka untuk menggunakan data atau informasi yang valid sebagai bukti pendukung. D, menyuruh siswa untuk mendiskusikan topik perubahan iklim dalam kelompok kecil dan membagikan pendapat mereka namun tanpa meminta mereka menulis esai setelahnya. E, memberikan esai contoh yang sudah jadi dan meminta siswa untuk menyalin struktur esai tersebut tanpa memberi kesempatan untuk mengembangkan ide-ide mereka sendiri. Maka jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu mengajak siswa untuk melakukan penelitian atau riset kecil mengenai topik perubahan iklim, mengumpulkan data atau informasi terkait dampak perubahan iklim dan solusi yang telah diterapkan di berbagai belahan dunia serta menyusun esai berdasarkan temuan riset tersebut. Dengan pembahasan, melibatkan siswa dalam penelitian atau riset langsung memberikan mereka pemahaman yang lebih mendalam tentang topik tersebut. Menggunakan data dan fakta yang relevan akan membantu mereka menyusun argumen yang lebih kuat dan berbasis bukti serta menghindari kesan opini tanpa dasar. Lanjut ke soal nomor 10. Jenis soal kompetensi manajerial. Anda adalah guru di sekolah dengan jumlah siswa yang cukup banyak dan beragam, yaitu 35 orang dalam satu kelas. Kelas ini memiliki siswa dengan berbagai tingkat kemampuan akademik. Ada yang sangat cepat memahami materi, ada pula yang membutuhkan waktu lama untuk memahami pelajaran. Sebagai guru matematika, Anda mengajarkan topik aljabar yang cukup rumit dan Anda khawatir beberapa siswa akan tertinggal. Sementara itu, siswa yang sudah memahami materi merasa bosan karena materi yang diajarkan terlalu lambat.
Bagaimana Anda akan mengelola kelas ini agar semua siswa dapat memahami materi dengan baik tanpa merasa terbebani atau bosan? Maka kata kunci dari pertanyaan ini, kelas ini memiliki siswa dengan berbagai tingkat kemampuan akademik. Ada yang cepat dan ada yang lambat. Kemudian kata kunci yang kedua, Anda khawatir beberapa siswa akan tertinggal. Nah, maka pertanyaannya, bagaimana Anda akan mengelola kelas ini agar semua siswa dapat memahami materi dengan baik? Pilihan jawaban A, mengajarkan materi pelajaran dengan kecepatan yang sama untuk seluruh kelas dan mengharapkan siswa yang lebih cepat bisa mengikuti sementara siswa yang lebih lambat akan menyesuaikan diri. Ini kurang tepat ya Bapak Ibu. Yang B, membagi kelas menjadi 2 kelompok berdasarkan kemampuan, atau satu untuk siswa yang cepat dan satu lagi untuk siswa yang lambat. Lalu mengajarkan materi secara terpisah dengan pendekatan yang sesuai dengan masing-masing kelompok. C, menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis teknologi seperti aplikasi atau video pembelajaran yang memungkinkan siswa belajar sesuai dengan kemampuan dan kecepatan mereka, sementara Anda memberikan perhatian lebih kepada siswa yang membutuhkan bimbingan tambahan. D, memberikan soal-soal latihan dengan tingkat kesulitan yang sama kepada semua siswa dan berharap mereka dapat memahami materi dengan berlatih lebih banyak tanpa memberikan bantuan lebih lanjut. E, menurunkan ekspektasi terhadap siswa yang lebih lambat dan memberikan materi yang lebih mudah serta memberikan soal latihan yang sederhana agar mereka bisa mengikuti. Maka jawaban yang tepat yaitu yang C. Menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis teknologi seperti aplikasi atau video pembelajaran yang memungkinkan siswa belajar sesuai dengan kemampuan dan kecepatan mereka sendiri, sementara Anda memberikan perhatian lebih kepada siswa yang membutuhkan bimbingan tambahan. Dengan pembahasan bahwa menggunakan teknologi memungkinkan siswa belajar dengan kecepatan mereka sendiri dan memberikan fleksibilitas dalam pengajaran. Dengan cara ini siswa yang membutuhkan perhatian lebih bisa mendapatkan bantuan langsung, sementara siswa yang cepat dapat belajar lebih lanjut tanpa merasa bosan. Lanjut ke soal nomor 11, yaitu jenis soal kompetensi manajerial. Anda adalah seorang guru bahasa Inggris yang mengajarkan keterampilan berbicara di kelas 10. Setelah beberapa pertemuan, Anda merasa sebagian besar siswa kesulitan berbicara dalam bahasa Inggris, terutama dalam mengungkapkan pendapat mereka secara jelas dan percaya diri. Beberapa siswa tampaknya malu atau takut untuk membuat kesalahan saat berbicara. Anda ingin mendorong mereka untuk lebih percaya diri dan aktif berbicara dalam bahasa Inggris. Apa yang akan Anda lakukan untuk membantu siswa mengatasi hambatan ini dan meningkatkan keterampilan berbicara mereka? Kata kunci yang pertama yaitu Anda merasa sebagian besar siswa kesulitan berbicara bahasa Inggris. Kemudian kata kunci yang kedua, beberapa siswa tampaknya malu atau takut. Nah, kata kunci yang ketiga yaitu apa yang akan Anda lakukan untuk membantu siswa mengatasi hambatan ini? Pilihan jawaban A, memberikan soal ujian berbicara dengan pertanyaan-pertanyaan sulit agar siswa merasa lebih terdorong untuk berlatih meskipun mereka belum merasa siap. B, menyediakan kesempatan untuk berbicara dalam situasi yang lebih santai dan tidak terburu-buru seperti diskusi kelompok kecil atau permainan peran yang memungkinkan siswa berlatih berbicara dalam bahasa Inggris tanpa tekanan. C, menggunakan hanya metode ceramah untuk menjelaskan konsep-konsep berbicara dalam bahasa Inggris dan mengharapkan siswa untuk langsung berbicara setelah mendengarkan penjelasan. Dia memberikan latihan berbicara dengan fokus pada pengucapan dan tata bahasa tanpa memberikan kesempatan untuk berbicara secara bebas. E, membatasi kesempatan berbicara bagi siswa yang merasa tidak percaya diri dan hanya memberikan kesempatan berbicara kepada siswa yang lebih berani. Maka jawaban yang tepat yaitu adalah yang B. Menyediakan kesempatan untuk berbicara dalam situasi yang lebih santai dan tidak terburu-buru seperti diskusi kelompok kecil atau permainan peran yang memungkinkan siswa berlatih berbicara dalam bahasa Inggris tanpa tekanan. Dengan pembahasan bahwa memberikan kesempatan berbicara dalam suasana yang tidak terburu-buru membantu siswa merasa lebih nyaman dan percaya diri. Diskusi kelompok kecil atau permainan peran adalah metode yang efektif untuk mendorong siswa berbicara tanpa rasa takut membuat kesalahan.
Lanjut ke soal nomor 12, jenis soal kompetensi teknis. Anda mengajar mata pelajaran kimia di kelas 11 SMA. Topik yang sedang Anda ajarkan adalah larutan asam dan basa. Setelah memberikan penjelasan mengenai teori asam basa, Anda memberikan soal latihan yang berkaitan dengan pH, pengukuran konsentrasi asam dan basa, serta titrasi. Setelah mengkoreksi hasil latihan siswa, Anda menemukan bahwa sebagian siswa mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal-soal tentang penghitungan pH dan titrasi. Mereka tampak bingung dengan konsep pengukuran pH dan cara melakukan perhitungan terkait dengan perubahan konsentrasi. Sebagai guru, bagaimana Anda akan membantu siswa agar dapat memahami materi ini dengan lebih baik? Maka kata kunci yang pertama yaitu Anda menemukan bahwa sebagian besar siswa mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal-soal. Kemudian kata kunci yang kedua, mereka tampak bingung dengan konsep pengukuran pH. Maka pertanyaannya adalah bagaimana Anda akan membantu siswa agar dapat memahami materi ini dengan lebih baik? Pilihan jawaban A, memberikan penjelasan lebih rinci tentang teori asam basa dan rumus pH tanpa menggunakan contoh soal konkret, serta berharap siswa akan mengerti dengan banyak latihan. B, mengadakan eksperimen di laboratorium seperti percobaan titrasi asam basa yang melibatkan indikator pH untuk memberikan pemahaman langsung tentang konsep tersebut, diikuti dengan latihan soal yang relevan. C, menurunkan tingkat kesulitan soal-soal latihan dengan menghilangkan perhitungan pH dan titrasi, hanya fokus pada konsep dasar asam dan basa tanpa mengaitkan dengan eksperimen praktis. D, memberikan latihan soal dengan berbagai tingkat kesulitan termasuk soal-soal tindak lanjut tanpa menjelaskan langkah-langkah dasar yang diperlukan untuk menyelesaikan soal tersebut. E, menggunakan video pembelajaran dari sumber eksternal tanpa penjelasan tambahan. Beberapa siswa akan memahami materi secara mandiri melalui media tersebut. Maka jawaban yang tepat yaitu adalah yang B, mengadakan eksperimen di laboratorium seperti percobaan titrasi asam basa yang melibatkan indikator pH untuk memberikan pemahaman langsung tentang konsep tersebut, diikuti dengan latihan soal yang relevan. Dengan pembahasan bahwa praktikum laboratorium memberikan pengalaman langsung bagi siswa dalam memahami konsep-konsep kimia yang abstrak seperti pH dan titrasi. Pengalaman praktis ini akan membantu mereka mengaitkan teori dengan aplikasi nyata yang pada akhirnya meningkatkan pemahaman mereka. Lanjut ke soal nomor 13. Jenis soal kompetensi teknis. Anda mengajarkan mata pelajaran ekonomi di kelas 12. Dan saat ini sedang membahas tentang pasar persaingan sempurna dan monopoli. Setelah memberikan penjelasan mengenai karakteristik kedua jenis pasar ini, Anda memberikan tugas untuk membandingkan kedua pasar tersebut melalui contoh-contoh kasus yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Namun banyak siswa kesulitan dalam mengidentifikasi contoh nyata dari pasar monopoli dan persaingan sempurna serta tidak dapat menjelaskan dengan tepat bagaimana perbedaan kedua pasar tersebut mempengaruhi harga dan output. Sebagai guru ekonomi, apa yang akan Anda lakukan untuk membantu siswa lebih memahami materi ini? Kata kunci yang pertama yaitu Anda memberikan tugas untuk membandingkan kedua pasar tersebut melalui contoh-contoh kasus yang ada dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pasar persaingan sempurna dan monopoli. Kemudian kata kunci yang kedua, banyak siswa kesulitan dalam mengidentifikasi contoh nyata dari pasar monopoli dan persaingan sempurna. Pertanyaannya adalah, sebagai guru ekonomi, apa yang akan Anda lakukan untuk membantu siswa lebih memahami materi ini? Pilihan jawaban A, memberikan lebih banyak soal latihan yang menguji pemahaman siswa tentang perbedaan pasar persaingan sempurna dan monopoli tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut. B, mengadakan simulasi pasar di kelas di mana siswa dapat memainkan peran sebagai produsen dan konsumen dalam pasar persaingan sempurna dan monopoli untuk mengilustrasikan perbedaan karakteristik dan pengaruhnya terhadap harga dan output. C, menyediakan lebih banyak contoh nyata dari pasar monopoli dan persaingan sempurna yang ada di kehidupan sehari-hari serta mengadakan diskusi kelompok untuk mengalami topik tersebut.
Dia menurunkan ekspektasi soal dengan hanya memberikan materi tentang pasar persaingan sempurna tanpa memperkenalkan konsep pasar monopoli yang lebih kompleks. Memberikan video pembelajaran teori tentang pasar persaingan sempurna dan monopoli tanpa mengaitkan dengan contoh konkret atau situasi dunia nyata. Maka jawaban yang tepat yaitu yang B, yaitu dengan mengadakan simulasi pasar di kelas di mana siswa dapat memainkan peran sebagai produsen dan konsumen dalam pasar persaingan sempurna dan monopoli untuk mengilustrasikan perbedaan karakteristik dan pengaruhnya terhadap harga dan output. Dengan pembahasan bahwa simulasi pasar memungkinkan siswa untuk memahami langsung bagaimana pasar yang berbeda beroperasi, yang memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pengaruh struktur pasar terhadap harga dan output. Pengalaman praktis ini juga mendorong pemahaman melalui pembelajaran aktif. Lanjut ke nomor 14, jenis soal kompetensi manajerial. Anda adalah seorang guru seni rupa di sekolah menengah pertama dan Anda diberikan tugas untuk mengajarkan teknik melukis menggunakan cat minyak kepada kelas 7. Anda memiliki 30 siswa dengan berbagai tingkat kemampuan seni. Sebagian besar siswa sangat antusias, namun ada juga beberapa siswa yang tampak ragu dan tidak percaya diri dengan kemampuan mereka dalam seni. Beberapa siswa yang lebih mahir terlihat cepat menyelesaikan tugas, sementara siswa lainnya merasa kesulitan untuk memulai atau mengikuti teknik melukis yang Anda ajarkan. Bagaimana Anda akan mengelola kelas ini agar setiap siswa dapat belajar dengan baik, sambil memberikan perhatian yang sesuai untuk masing-masing siswa? Kata kunci yang pertama yaitu Anda memiliki 30 siswa dengan berbagai tingkat kemampuan seni. Kemudian kata kunci yang kedua, sebagian besar siswa sangat antusias, namun ada juga beberapa siswa yang tampak ragu dan tidak percaya diri. Maka pertanyaannya, bagaimana Anda akan mengelola kelas ini agar setiap siswa dapat belajar dengan baik? Pilihan jawaban: A. Mengajarkan semua siswa dengan metode yang sama, berharap bahwa semua siswa akan bisa mengikuti dengan kecepatan yang sama tanpa membedakan kemampuan mereka. B. Memberikan siswa yang lebih mahir kesempatan untuk mengeksplorasi teknik yang lebih sulit, sementara memberi perhatian lebih intensif kepada siswa yang kesulitan dengan dasar-dasar teknik melukis. C. Mendorong siswa untuk mengerjakan tugas secara mandiri tanpa memberikan bimbingan lebih lanjut agar mereka bisa mengatasi kesulitan mereka sendiri. D. Menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis proyek, di mana setiap siswa bekerja pada lukisan individu mereka dengan bimbingan dan evaluasi secara berkala, serta memberikan ruang bagi siswa yang lebih mahir untuk mengembangkan kreativitas mereka. Membagi kelas menjadi kelompok berdasarkan kemampuan dan mengajarkan masing-masing kelompok secara terpisah sesuai dengan tingkat kesulitan yang sesuai dengan kemampuan mereka. Maka jawaban yang tepat yaitu adalah yang D. Menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis proyek, di mana setiap siswa bekerja pada lukisan individu mereka dan bimbingan dan evaluasi secara berkala, serta memberikan ruang bagi siswa yang lebih mahir untuk mengembangkan kreativitas mereka. Dengan pembahasan bahwa pendekatan berbasis proyek memungkinkan setiap siswa untuk bekerja sesuai dengan kemampuan mereka, sementara memberikan bimbingan yang diperlukan untuk siswa yang kesulitan, ini juga memberi kesempatan bagi siswa yang lebih mahir untuk mengembangkan teknik dan kreativitas mereka dengan lebih bebas. Lanjut ke soal nomor 15, jenis soal kompetensi manajerial. Anda mengajar mata pelajaran sejarah di kelas 10 dan sedang membahas mengenai peristiwa sejarah penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Setelah memberikan penjelasan mengenai berbagai peristiwa tersebut, Anda meminta siswa untuk membuat presentasi kelompok tentang salah satu peristiwa bersejarah yang mereka pilih. Namun Anda merasa bahwa beberapa kelompok belum bisa menyusun presentasi yang baik dan belum dapat menghubungkan fakta sejarah dengan dampak yang dihasilkannya terhadap kemerdekaan Indonesia. Sebagai guru sejarah, bagaimana Anda akan membantu kelompok-kelompok tersebut agar dapat menyusun presentasi yang lebih baik dan menyampaikan materi secara lebih terstruktur dan informatif? Kata kuncinya yaitu Anda meminta siswa untuk membuat presentasi kelompok.
Kemudian kata kunci yang kedua, Anda merasa bahwa beberapa kelompok belum bisa menyusun presentasi yang baik. Pertanyaannya, bagaimana Anda akan membantu kelompok-kelompok tersebut agar dapat menyusun presentasi yang lebih baik? Pilihan jawaban: A. Memberikan semua kelompok contoh presentasi yang sudah selesai tanpa meminta mereka untuk mengembangkan ide mereka sendiri. B. Mengadakan diskusi kelas untuk membahas struktur presentasi yang baik dan memberikan panduan tentang cara menyusun fakta sejarah serta mengaitkan dengan dampak yang dihasilkan dari peristiwa tersebut. C. Membiarkan siswa bekerja secara mandiri tanpa memberikan arahan lebih lanjut, berharap mereka dapat memperbaiki presentasi mereka dengan berlatih sendiri. D. Menyediakan waktu tambahan bagi kelompok yang kesulitan untuk membuat presentasi tanpa memberikan bimbingan atau struktur yang lebih jelas. E. Memberikan penilaian hanya berdasarkan kreativitas presentasi tanpa memperhatikan kelengkapan dan keakuratan informasi sejarah yang disampaikan. Maka jawaban yang tepat adalah yang B. Mengadakan diskusi kelas untuk membahas struktur presentasi yang baik dan memberikan panduan tentang cara menyusun fakta sejarah serta mengaitkannya dengan dampak yang dihasilkan dari peristiwa tersebut. Dengan pembahasan bahwa diskusi kelas akan membantu siswa memahami bagaimana menyusun informasi secara sistematis dan jelas, memberikan panduan tentang cara mengaitkan fakta sejarah dengan dampak yang lebih besar akan membantu mereka menyusun presentasi yang lebih informatif dan terstruktur. Lanjut ke soal nomor 16, jenis soal kompetensi manajerial. Anda mengajar mata pelajaran biologi di kelas 11. Topik yang sedang Anda ajarkan adalah sistem peredaran darah pada manusia. Setelah memberikan penjelasan mengenai struktur dan fungsi jantung, pembuluh darah, serta proses sirkulasi darah, Anda memberikan tugas untuk menganalisis dan menjelaskan peran sistem peredaran darah dalam mempertahankan keseimbangan tubuh. Namun beberapa siswa tampak kesulitan dalam menghubungkan konsep-konsep tersebut dengan proses-proses fisiologi tubuh yang lebih luas, seperti metabolisme dan pengaturan suhu tubuh. Sebagai guru biologi, bagaimana Anda akan membantu siswa untuk memahami peran sistem peredaran darah dalam keseimbangan tubuh dengan lebih baik? Kata kunci yang pertama yaitu Anda memberikan tugas untuk menganalisis dan menjelaskan peran sistem peredaran darah. Kata kunci yang kedua yaitu beberapa siswa tampak kesulitan dalam menghubungkan konsep-konsep tersebut. Maka kata kunci yang ketiga, bagaimana Anda akan membantu siswa untuk memahami peran sistem peredaran darah dalam keseimbangan tubuh dengan lebih baik? Pilihan jawaban A. Memberikan penjelasan lebih lanjut tentang konsep-konsep fisiologi tubuh tanpa mengaitkan langsung dengan sistem peredaran darah. Berharap siswa akan mampu menghubungkannya sendiri. B. Menggunakan diagram interaktif dan model 3 dimensi untuk menunjukkan bagaimana sistem peredaran darah berinteraksi dengan sistem tubuh lainnya dalam mempertahankan homeostasis tubuh. C. Memberikan latihan soal tentang sirkulasi darah dan dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi. Berharap siswa akan memahami konsep-konsep tersebut dengan latihan berulang. D. Membatasi penjelasan hanya pada sistem peredaran darah tanpa membahas keterkaitannya dengan sistem tubuh lainnya agar siswa dapat fokus pada materi yang ada. E. Memberikan video pembelajaran tentang sistem peredaran darah tanpa penjelasan tambahan dan berharap siswa dapat memahami materi dengan menonton video tersebut. Maka jawaban yang tepat yaitu adalah yang B. Menggunakan diagram interaktif dan model 3 dimensi untuk menunjukkan bagaimana sistem peredaran darah berinteraksi dengan sistem tubuh lainnya dalam mempertahankan homeostasis tubuh. Dengan pembahasan bahwa menggunakan model interaktif dan diagram yang jelas dapat membantu siswa memahami bagaimana sistem peredaran darah berperan dalam menjaga keseimbangan tubuh secara lebih visual dan kontekstual. Hal ini memungkinkan siswa melihat hubungan antar sistem dalam tubuh dan meningkatkan pemahaman mereka tentang konsep tersebut. Lanjut ke soal nomor 17, jenis soal kompetensi manajerial. Anda mengajar mata pelajaran fisika di kelas 12 dengan fokus pada konsep mekanika fluida. Setelah menjelaskan berbagai prinsip dalam dinamika fluida termasuk hukum Pascal, hukum Archimedes dan aliran laminar, Anda
memberikan beberapa soal latihan yang mengharuskan siswa menghitung tekanan dalam berbagai keadaan. Namun sebagian besar siswa merasa kesulitan memahami konsep-konsep tekanan dalam fluida dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Mereka juga tidak dapat mengaitkan prinsip-prinsip ini dengan fenomena yang terjadi di dunia nyata seperti perahu yang mengapung atau ban kendaraan yang bertekanan. Sebagai guru fisika, bagaimana Anda akan membantu siswa mengatasi kesulitan ini? Kata kunci yang pertama yaitu Anda memberikan beberapa soal latihan yang mengharuskan siswa menghitung tekanan dalam berbagai keadaan. Kemudian kata kunci yang kedua, sebagian besar siswa merasa kesulitan memahami konsep-konsep tekanan. Maka pertanyaannya adalah sebagai guru fisika, bagaimana Anda akan membantu siswa mengatasi kesulitan ini? Pilihan jawaban A, memberikan penjelasan tambahan mengenai teori tekanan dalam fluida tanpa mengaitkannya dengan fenomena dunia nyata dan berharap siswa akan memahami konsep tersebut dengan latihan soal. B, menggunakan eksperimen praktis di laboratorium seperti menguji tekanan air pada benda-benda yang berbeda serta mengaitkan hasil eksperimen dengan konsep-konsep fisika yang telah diajarkan seperti hukum Archimedes. C, memberikan video penjelasan tentang aliran fluida dan prinsip tekanan dalam fluida, berharap siswa dapat memahami konsep tersebut dengan melihat contoh-contoh yang diberikan dalam video. D, menyediakan lebih banyak soal-soal latihan yang lebih sulit untuk menguji kemampuan analisis siswa dalam menerapkan konsep-konsep fisika tentang fluida. E, mengurangi materi pembelajaran mengenai tekanan dalam fluida dan hanya berfokus pada aspek dasar teori yang lebih mudah dipahami oleh siswa. Maka jawaban yang tepat yaitu adalah yang B, menggunakan eksperimen praktis di laboratorium seperti menguji tekanan air pada benda-benda yang berbeda serta mengaitkan hasil eksperimen dengan konsep-konsep fisika yang telah diajarkan seperti hukum Archimedes. Dengan pembahasan bahwa melakukan eksperimen praktis di laboratorium memberikan siswa pengalaman langsung dan mengaplikasikan teori yang telah mereka pelajari. Dengan mengaitkan fenomena yang mereka amati dengan konsep-konsep fisika, siswa akan lebih mudah memahami prinsip-prinsip tekanan dalam fluida serta bagaimana konsep tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut ke soal nomor 18. Anda adalah seorang guru matematika di sekolah menengah pertama yang memiliki kelas dengan jumlah siswa yang sangat beragam, yakni 40 siswa dengan berbagai tingkatan kemampuan. Beberapa siswa sangat mahir dalam matematika dan dapat menyelesaikan soal-soal dengan cepat, sementara lainnya membutuhkan bimbingan lebih untuk memahami konsep dasar. Anda merasa kesulitan dalam menyampaikan materi dengan cara yang dapat mengakomodasi perbedaan kemampuan siswa ini. Apa yang akan Anda lakukan untuk memastikan bahwa semua siswa bisa memahami materi matematika dengan baik tanpa ada yang tertinggal atau merasa bosan? Kata kunci yang pertama yaitu siswa yang sangat beragam dengan jumlah siswa 40 dan berbagai tingkat kemampuan. Kemudian kata kunci yang kedua yaitu Anda merasa kesulitan dalam menyampaikan materi dengan cara yang dapat mengakomodasi perbedaan kemampuan siswa. Ada yang cepat, ada yang lambat. Maka pertanyaannya adalah, apa yang akan Anda lakukan untuk memastikan bahwa semua siswa bisa memahami materi matematika dengan baik? Pilihan jawaban A, mengajarkan materi dengan kecepatan yang sama untuk seluruh teks, berharap bahwa semua siswa akan dapat mengikuti dan tidak memberikan bimbingan khusus pada kelompok siswa yang lebih lambat. B, membagi kelas menjadi beberapa kelompok berdasarkan tingkat kemampuan, memberikan materi yang berbeda sesuai kemampuan masing-masing kelompok dan menyediakan waktu khusus untuk memberikan bimbingan intensif bagi siswa yang kesulitan. C, memberikan soal latihan yang lebih mudah untuk siswa yang kesulitan, sementara siswa yang lebih mahir tetap mengerjakan soal yang lebih sulit, namun tanpa memberikan bimbingan lebih lanjut. D, menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis proyek di mana siswa mengerjakan tugas secara individu tanpa adanya interaksi antara siswa dan memberi penilaian berdasarkan hasil akhir tugas. E, memberikan lebih banyak latihan soal dengan tingkat kesulitan yang seragam dan berharap siswa akan bisa mengatasi soal-soal tersebut dengan latihan berulang. Maka jawaban yang tepat adalah yang D, membagi kelas menjadi beberapa kelompok berdasarkan
tingkat kemampuan memberikan materi yang berbeda sesuai dengan kemampuan masing-masing kelompok, dan menyediakan waktu khusus untuk memberikan bimbingan intensif bagi siswa yang kesulitan. Dengan pembahasan bahwa dengan membagi kelas berdasarkan kemampuan, Anda dapat memberikan perhatian yang lebih tepat sasaran kepada setiap kelompok siswa. Kelompok yang lebih mahir dapat dipacu untuk berlatih dengan soal yang lebih menantang, sementara siswa yang kesulitan mendapatkan bimbingan yang lebih intensif sesuai dengan kebutuhan mereka. Lanjut ke nomor 19, yaitu jenis soal kompetensi manajerial. Anda mengajar mata pelajaran seni budaya di kelas 9. Setelah memberikan materi mengenai jenis-jenis karya seni rupa, Anda memberikan tugas kepada siswa untuk membuat karya seni rupa dengan bahan-bahan sederhana yang ada di sekitar mereka. Namun beberapa siswa merasa kesulitan dalam mengeksplorasi ide kreatif mereka dan tidak tahu harus memulai dari mana. Sebagian siswa juga cenderung menyalin karya orang lain tanpa menunjukkan orisinalitas. Sebagai guru, bagaimana Anda akan membantu siswa mengembangkan kreativitas mereka dan menghasilkan karya seni yang lebih otentik? Kata kunci yang pertama yaitu Anda memberikan tugas kepada siswa membuat karya seni rupa. Kemudian kata kunci yang kedua, sebagian siswa juga cenderung menyalin karya orang lain. Kemudian pertanyaannya, sebagai guru bagaimana Anda akan membantu siswa mengembangkan kreativitas mereka dan menghasilkan karya seni yang lebih otentik? Maksudnya tanpa harus mencontek karya orang lain. Pilihan jawaban A, memberikan contoh karya seni rupa yang sudah jadi, kemudian meminta siswa untuk menyalin atau meniru gaya tersebut dengan harapan mereka bisa meniru hasilnya yang sama. B, memberikan kebebasan kepada siswa untuk bereksperimen dengan berbagai bahan dan teknik serta memberikan bimbingan tentang cara mengembangkan ide kreatif melalui diskusi kelas atau sesi brainstorming. C, menugaskan siswa untuk membuat karya seni dengan bahan dan teknik tertentu tanpa memberikan ruang bagi eksplorasi ide atau teknik pribadi mereka. D, mengurangi waktu yang diberikan untuk tugas seni dan fokus pada tugas teori dengan harapan siswa akan lebih fokus pada pembelajaran konsep-konsep seni rupa daripada berfokus pada hasil karya mereka. E, menyediakan bahan-bahan seni yang sangat terbatas agar siswa terpaksa bekerja dengan bahan yang ada, tanpa memberi ruang bagi mereka untuk memilih atau menambah bahan lain yang mungkin mereka perlukan. Maka jawabannya yang tepat adalah yang B, yaitu memberikan kebebasan kepada siswa untuk bereksperimen dengan berbagai bahan dan teknik serta memberikan bimbingan tentang cara mengembangkan ide kreatif melalui diskusi kelas atau sesi brainstorming. Dengan pembahasan bahwa memberikan kebebasan bagi siswa untuk bereksperimen dan berkreasi dapat mendorong mereka untuk berpikir lebih kreatif dan mengembangkan ide-ide orisinal mereka sendiri. Diskusi kelas dan sesi brainstorming dapat membantu mereka mengatasi kebuntuan ide dan menemukan cara untuk mengekspresikan kreativitas mereka dalam karya seni. Lanjut ke soal nomor 20, jenis soal kompetensi teknis. Anda mengajar mata pelajaran matematika di kelas 9 dengan fokus pada topik aljabar dan persamaan kuadrat. Setelah memberikan penjelasan mengenai cara penyelesaian persamaan kuadrat menggunakan metode pemfaktoran dan rumus kuadrat, Anda memberikan tugas yang mengharuskan siswa menyelesaikan soal-soal dengan berbagai metode. Namun sebagian besar siswa kesulitan dalam memahami konsep dasar persamaan kuadrat dan tidak dapat memilih metode yang tepat untuk menyelesaikan soal. Beberapa siswa lebih mahir menunjukkan kemampuan yang lebih baik, namun mereka juga mengeluh bahwa metode yang diajarkan terasa terlalu rumit. Sebagai guru matematika, bagaimana Anda akan mengatasi perbedaan pemahaman di kelas dan memastikan bahwa semua siswa memahami cara penyelesaian persamaan kuadrat? Kata kunci yang pertama yaitu setelah memberikan penjelasan mengenai cara penyelesaian persamaan kuadrat, kemudian sebagian besar siswa kesulitan dalam memahami konsep dasar persamaan kuadrat. Maka pertanyaannya, sebagai guru matematika, bagaimana Anda akan mengatasi perbedaan pemahaman di kelas? Pilihan jawaban A, memberikan penjelasan tambahan tentang metode lain tanpa menjelaskan lebih lanjut dasar-dasar aljabar dan persamaan kuadrat dan berharap siswa akan bisa menyesuaikan diri dengan materi yang lebih kompleks. B, menggunakan pendekatan berbasis virtual seperti grafik fungsi kuadrat untuk menggambarkan solusi persamaan kuadrat dan hubungan antara bentuk aljabar dan grafik.
sambil memberikan penjelasan yang lebih mendalam mengenai konsep dasar. C. Mengurangi materi yang diberikan dan hanya fokus pada satu metode penyelesaian seperti pemfaktoran dengan harapan siswa akan menguasai satu metode terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke metode lain. D. Memberikan latihan soal yang seragam untuk semua siswa tanpa membedakan tingkat kesulitan, berharap bahwa mereka akan memahami konsep dengan latihan berulang. E. Memberikan video pembelajaran mengenai persamaan kuadrat tanpa memberikan penjelasan langsung di kelas, berharap siswa akan mempelajari materi secara mandiri. Maka jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu menggunakan pendekatan berbasis virtual seperti grafik fungsi kuadrat untuk menggambarkan solusi persamaan kuadrat dan hubungan antara bentuk aljabar dan grafik sambil memberikan penjelasan yang lebih mendalam mengenai konsep dasar. Dengan pembahasan bahwa pendekatan visual membantu siswa untuk menghubungkan teori dengan gambaran konkret. Grafik fungsi kuadrat memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana solusi aljabar berhubungan dengan titik potong pada grafik, membantu siswa yang kesulitan memahami persamaan kuadrat dengan cara yang lebih intuitif. Demikian Bapak Ibu Guru beberapa soal latihan tes P3K, mudah-mudahan bermanfaat untuk Bapak Ibu Guru, dan sekali lagi saya doakan semoga Bapak Ibu Guru dalam keadaan sehat, diberikan kelancaran, serta nantinya dinyatakan lulus menjadi P3K. Amin amin ya robbal alamin. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan bila perlu share ke rekan-rekan dan teman-teman Bapak Ibu Guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.